Berubah bagi setiap manusia, Ustaz. Oke, kita jawab. Bahwa yang dimaksud dengan karakter adalah yaitu sebuah sikap, ya, sebuah amalan. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya karakter itu adalah sifat atau amalan yang dipengaruhi oleh pemahaman. Ya, jadi nanti berbeda lagi kalau kita lihat secara bahasa Indonesia, ya. Tetapi yang dimaksud dengan di sini adalah karakter adalah pembawaan dari seseorang atau tingkah laku seseorang, ya. Jelasnya yang dimaksud karakter adalah tingkah laku seseorang dalam berbuat. Nah, sementara kita pahami tadi di awal menjelaskan Mbak Alisa dan Bang Radli bahwasanya seseorang bertingkah laku dan berbuat berdasarkan apa yang dia fahami tadi, ya. Jadi sifat itu dipengaruhi oleh apa yang ada isi di dalam kepalanya, apa informasi-informasi yang dia terima, maka dia akan berbuat, bertingkah laku berdasarkan informasi-informasi itu. Jadi karakter itu dipengaruhi, karakter atau sifat itu dipengaruhi oleh informasi yang dia dapatkan. Kalau informasi-informasi atau pemahaman-pemahaman yang diterima adalah pemahaman-pemahaman yang baik, maka biasanya insya Allah karakternya, sifatnya, amalnya akanlah dia berbuat dan berkarakter yang baik. Nah, karena memang karakter dan sifat itu dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman tadi atau pikiran-pikiran tadi yang dia punya atau dia dapatkan selama dia hidup. Informasi-informasi yang dia kumpulkan itulah yang mempengaruhi sikap dia, sebagaimana tadi kita jelaskan. Berbeda sifat kita ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal, dan berbeda sifat kita ketika kita bertemu dengan orang yang kita tidak kenal. Kalau orang yang kita kenal pasti kita senyum atau say hello misalnya. Itulah karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh pemahaman. Kenapa? Karena di dalam otak kita ini memahami, bahwa dia saya kenal, dia saudara saya, dia orang tua saya, maka saya berbuat baik. Dengan orang yang tidak kita kenal pasti juga memunculkan sifat yang berbeda. Dia bukan siapa saya, dia nggak saya kenal, maka untuk apa menyapa dia, untuk apa senyum. Maka karakter dan sifat ini adalah satu yang sama, yang menghasilkan yang disebut dengan namanya amal. Dan amal ini, karakter ini, sifat ini dipengaruhi oleh informasi-informasi yang dia terima. Sementara watak itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Nah, jadi Mbak Alisa ini sebenarnya ada namanya karakter itu yang sudah instalan dari sananya. Cuma memang ini belum kita jelaskan malam ini. Ini baru kita jelaskan satu saja. Ada satu bagian lain nanti insya Allah yang disebut dengan namanya Tokotul Hayawiyah, yaitu potensi hidup. Jadi nggak bisa kita jelaskan malam ini semua. Mungkin insya Allah di kesempatan sentuh kolom yang lain. Tapi malam ini insya Allah kita bahas dari satu dulu, yaitu akal. Bahwasanya ada karakter atau sifat yang dia sudah instalan, sudah ditanamkan dari sononya, begitu kan. Kalau ibarat komputer udah diinstal dari sononya, nggak bisa dihilangkan. Itu ada. Tapi ada yang memang dia bukan dari instalan, tapi dipengaruhi oleh yang namanya informasi-informasi atau pemahaman-pemahaman yang dia terima, yang menghasilkan jadi sebuah amal, dan berdasarkan informasi itulah dia beramal. Oleh karena itu, hal-hal yang sudah instalan dari sana itu kita tidak bisa rubah, Mbak Alisa. Karena memang sudah fitrahnya. Ini disebut dengan fitrah. Contoh misalnya nanti insya Allah kita akan kasih kesempatan lain. Misalnya rasa suka kepada lawan jenis, ingin dipuji, marah, itu adalah instalan yang sudah bawaan dari sananya itu. Itu nggak bisa dihilangkan, Mbak Alisa, ya kan. Rasa lapar, rasa haus, ini nanti akan kita jelaskan. Ini instalan yang tidak bisa dirubah, dan bukan sesuatu yang kita minta pun, itu sudah ada, dan itu nggak bisa dihilangkan. Dan itu adalah disebut dengan namanya fitrah manusia. Rasa suka sama lawan jenis, itu fitrah.
Jadi kalau ada seseorang misalnya punya rasa suka sama lawan jenis, berarti itu menunjukkan fitrah. Artinya apa? Dia masih normal, gitu kan. Yang nggak normal adalah misalnya kalau dia justru suka kepada sesama jenis. Itu nggak fitrah namanya kan. Karena fitrahnya laki-laki itu suka dengan yang namanya perempuan, dan perempuan itu suka dengan yang namanya laki-laki. Dan ini adalah fitrah yang sudah ditanamkan oleh Allah yang tak bisa dirubah. Begitu juga nanti misalnya ada khasiat-khasiat, ada sunat yang disebut dengan namanya sunnatullah yang memang sudah tak bisa dirubah oleh manusia. Contoh misalnya api bersifat membakar. Api bersifat membakar itu adalah sudah sunnatullah, sudah instalan dari sononya, nggak bisa dirubah. Nah, kemudian juga misalnya air itu dia punya sifat membasahi, dan itu sudah sunnatullah kita sebut, sudah fitrahnya begitu, dan itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Dan Allah nanti tidak akan menanya kita, Allah tidak akan nanti menanya Bang Ranli misalnya, kenapa kamu punya, atau kenapa kamu tertarik dengan lawan jenis misalnya. Itu nggak Allah akan tanya. Yang Allah akan tanya nanti kepada kita adalah bagaimana kita memfungsikan rasa suka pada lawan jenis itu, bagaimana kita menggunakan rasa itu. Itu yang nanti Allah akan tanya. Bagaimana kita nanti menggunakan fungsi api yang bersifat membakar itu. Kalau api itu kita pakai untuk memasak nasi Mbak Alisa atau Bang Rani, maka insya Allah akan mendapat pahala misalnya. Dan kalau air itu kita pakai untuk dimasak menjadi air minum yang bersifat membasahi, menghilangkan dahaga, maka kalau dia minumnya ikhlas lillahi ta'ala, maka minum itu akan mendapatkan pahala. Dan ini adalah sifat atau karakter atau sunnatullah yang sudah bawaan yang tak bisa dihilangkan. Tapi berbeda tadi misalnya dengan karakter yang dipengaruhi oleh pemahaman tadi, yang hasil dari sebuah proses berpikir. Maka ini adalah sesuatu yang bisa dirubah. Dengan merubah pola pikir tadi, maka akan berubahlah sifat seseorang. Karena sifat seseorang dipengaruhi oleh yang namanya pemahaman tadi. Sementara mungkin karakter tadi adalah ada yang dia bersifat instalan. Karakter-karakter manusia, rasa marah, rasa suka, rasa benci, ingin disayangi, ingin dicintai. Ini karakter-karakter yang Allah tanamkan di dalam diri manusia. Dan ini nggak bisa dihilangkan, Mbak Adis. Kalau mau dihilangkan ya harus mati dulu lah baru hilang gitu, ya kan? Jadi jangan nanti sampai ada yang heran, loh kok saya ini punya rasa karakter, punya rasa suka sama lawan jenis. Itu memang nggak bisa dihilangkan, Mbak Adisa. Memang sudah bawaan dari sononya itu, ya kan? Sementara sifat itu bisa dirubah. Maka kalau kita ingin merubah sifat itu, maka kita harus merubah pemahaman seseorang dulu. Tidak bisa misalnya kita ingin merubah sifat seseorang itu misalnya Mbak Adisa dengan kekerasan. Kamu kalau tidak suka sama saya nanti saya pukuli pakai kayu bakar misalnya. Kira-kira orang itu berubah atau enggak itu? Ya enggak akan berubah. Justru dia malah bukan mencintai kita, bukan menyukai kita, malah lari begitu kan. Maka yang harus kita rubah adalah cara pandangnya, visionnya, pemahamannya terhadap melihat sesuatu itu baik atau buruk, suka dan tidak sukanya. Dan ini yang harus kita rubah. Maka sifat itu bisa dirubah dengan merubah pemahaman seseorang. Karena sifat seseorang dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap seseorang itu, maka merubahnya adalah dengan merubah pemahaman dan merubah informasi-informasi yang dia terima dari tidak suka menjadi suka. Kan dulu contoh misalnya Mbak Alisa, dulu sahabat-sahabat itu adalah orang yang dulunya di masa jahiliyah mereka adalah orang-orang yang benci kepada Nabi. Bahkan justru di antara mereka adalah orang-orang yang justru paling keras permusuhannya kepada Nabi begitu kan. Kita lihat sahabat Umar. Umar itu dulu adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Tetapi Mbak Anissa, di ujung daripada perjalanan hidupnya justru dia menjadi orang yang paling sangat cinta. Coba bayangkan, kenapa bisa Umar yang dulunya benci justru berubah menjadi cinta? Tentunya yang berubah adalah pemahaman dia, informasi-informasi yang dia terima tentang sosok daripada
pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan apa? Bahwa sifat seseorang kepada orang lain itu dipengaruhi oleh pemahamannya, dan itu dibuktikan oleh sahabat. Dan justru mereka menjadi orang yang sangat mulia di akhir perjalanan hidupnya. Bayangkan Mbak Alisa, orang yang dulu memusuhi Nabi sekarang justru jasadnya bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, dan dimakamkan berada di sisi Rasulullah. Disebabkan apa? Disebabkan berubahnya sifat atau sikap dia kepada Nabi Muhammad berdasarkan informasi-informasi yang dia terima. Kenapa Umar itu dulu sangat membenci Rasulullah? Mungkin karena informasi yang diterima salah. Tetapi begitu informasi yang dia terima itu adalah informasi yang sebaliknya, justru itu informasi yang diterima itu merubah sikap dia daripada benci menjadi sangat amat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan itu membuktikan bahwa apa? Sifat itu bisa dirubah dengan berubahnya pemahaman dan pola pikir. Oleh karena itu, kalau kita ingin merubah sifat kita dari tidak baik menjadi baik, maka robahlah dulu pola pikirnya, robah dulu pemahamannya dari tidak paham sholat menjadi paham sholat, dari tidak paham kewajiban puasa menjadi paham kewajiban puasa. Maka dengan begitu insya Allah kita akan bisa merubah yang namanya sifat ini yang dipengaruhi oleh yang namanya pola pikir. Walaupun mungkin agak berat Mbak Alisa, mungkin membutuhkan waktu, karena perubahan itu pasti membutuhkan sebuah proses. Nah, orang tidak ada itu begitu belajar langsung pintar tuh, nggak ada Mbak Alisa. Dia butuh ada sebelum ke SMA ada PAUD, ada TK, ada SD, ada SMP, itu yang namanya proses. Tidak ada orang begitu lahir langsung besar Mbak Alisa, itu nggak ada. Maka perubahan itu membutuhkan yang namanya proses. Apakah sulit atau tidak itu tergantung seberapa baik dia memahami, seberapa baik informasi yang dia terima. Semakin baik informasi yang dia terima, maka biasanya akan semakin cepat proses perubahan sifat seseorang itu. Sulit atau tidaknya, maka itu tergantung kemauan dan informasi-informasi yang dia terima. Ada orang Mbak Alisa bahkan sampai meninggal dunia pun tak berubah juga sifatnya itu. Dari dulu awalnya misalnya suka, kemudian benci, terus selamanya benci begitu kan, sampai matinya nggak berubah sifat itu gitu. Saking beratnya untuk berubah. Tapi yang jelas Bang Randi, perubahan itu membutuhkan yang namanya disebut dengan proses, dan perubahan itu, proses-proses itu harus kita lewati, harus kita jalani dan bersabar. Bukankah ketika kita mau SMA kita harus melewati dulu yang namanya SMP? Dan itu membutuhkan proses kesabaran. Tidak ada sesuatu yang hari ini bersifat instan gitu kan, seperti hari ini mie instan yang serba instan begitu, langsung bisa dimakan, langsung jadi kan. Hari ini orang ingin serba cepat begitu kan. Walaupun memang ada diantaranya yang bisa serba cepat, tetapi biasanya yang prosesnya serba cepat atau instan nggak bertahan lama. Kita mau yang bertahan lama atau yang sementara? Pasti kita ingin yang sementara. Pasti kita ingin yang bertahan selamanya. Begitu juga dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kita ingin yang bersifat abadi dan selamanya, itulah kehidupan negeri akhirat yang abadi. Oleh karena itu, yang tidak bisa kita rubah hanyalah karakter instalan yang sudah ditanamkan oleh Allah tadi, seperti rasa suka, rasa benci, rasa cinta, ingin disanjung, ingin memiliki. Itu adalah instalan karakter-karakter yang sudah Allah tanam, nggak bisa dirubah. Seperti tadi sifat api membakar, sifat air yang membasah, itu nggak bisa dirubah. Tapi sifat kita, pemahaman kita terhadap seseorang, sikap kita yang dibentuk oleh pemahaman tadi, informasi-informasi itu bisa dirubah, walaupun mungkin membutuhkan proses waktu. Ada yang cepat, ada yang lama, tergantung bagaimana kita melatih diri kita, bagaimana kita menerima informasi itu dengan baik. Maka insya Allah dengan begitu sifat-sifat itu bisa dirubah dari sebagaimana yang kita harapkan. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada Bang Ranli. Berarti Ustaz, yang dibawa sejak lahir itu sifat dan karakter gitu ya Ustaz? Iya, sifat dan karakter. Ada yang sudah instalan berupa dari Allah, ada yang memang sifat itu dipengaruhi oleh pola pikir.
Nah, yang tidak bisa kita rubah kan tadi yang sudah bawaan dari sononya tadi. Rasa marah, rasa cinta, rasa benci. Itu sudah Allah install di dalam diri kita. Nah, sebagai bentuk daripada agar manusia ini bisa mempertahankan dirinya. Coba misalnya kalau manusia nggak punya yang disebut dengan namanya rasa marah, begitu dilempari orang diam aja gitu kan, coba ya kan mati manusia itu kan. Nah, itu dia, makanya hal-hal sifat yang begitu adalah yang sudah instalan dan tidak bisa dihilangkan dan diganti. Yang kita bisa rubah adalah hal yang sifat dipengaruhi oleh pemahaman dan pola pikir tadi, itu yang bisa kita rubah. Demikian Mbak Alisa. Kemarin kan sempat viral, ada pembunuhan di mana seorang pria itu yang bunuh tiga ya Ustaz, kalau nggak salah. Dia itu melakukan pembacokan 3 orang, terus 2 yang meninggal. Itu karena dikatain kudis sama gila. Itu yang di Sumatera. Itu gimana sih Ustaz pandangan Islam mengenai seorang pria yang membunuh ini? Lantaran kan Ustaz dia sakit hati tuh, dikatain begitu. Itu gimana Ustaz? Terkait dengan peristiwa itu ya, ini sebenarnya ada dua hal ya. Satu yaitu peristiwa pembunuhannya sendiri. Yang kedua ada rasa sakit hati. Ini ada 2 kasus sebenarnya kan. Jadi kalau ini kasus terhadap kasus pembunuhan sendiri itu Islam dengan tegas menjelaskan bahwa Islam melarang seseorang menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya, saya ini ingin bertanya kepada Mbak Lisa, membunuh itu baik atau buruk? Buruk dong Ustaz. Iya, itu kalau berdasarkan pemahaman kita kan. Biasanya orang kalau ditanya membunuh itu baik atau buruk, orang mengatakan buruk. Kita lihat dulu, tergantung siapa yang memerintahkan, ya kan? Tapi kalau dia yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi dia adalah sesuatu yang baik. Maka tergantung dia dalam melakukan itu alasannya apa dulu, siapa dulu yang memerintahkan begitu kan. Kalau misalnya dia menghilangkan nyawa orang, bukan karena orang itu membunuh, bukan karena orang itu berbuat kerusakan di muka bumi ini, lalu dia menghilangkan nyawa orang, maka ini termasuk yang disebut dengan namanya dosa besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Islam, tanpa ada alasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka ini adalah perbuatan dosa besar dan haram hukumnya di dalam agama Islam. Nah, itu dia. Karena memang ada orang yang boleh dihilangkan nyawanya di dalam Islam, seperti misalnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian kisos kepada orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada alasan dibenarkan oleh syara. Nah, itu boleh kita menghilangkan nyawa dibalas dengan nyawa mata, itu boleh di dalam Islam selama seseorang itu misalnya dia menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada alasan dibenarkan oleh syara. Dan Islam sangat tegas menjaga yang namanya hifdzun nafs. Islam sangat menjaga yang namanya nyawa manusia, sehingga Islam menentukan hukuman bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, maka dibalas juga dengan yang namanya nyawa. Maka apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi, maka itu sesuatu yang salah dalam menyikapi apa yang dia terima tadi, menyikapi sikap sakit hatinya itu tadi begitu. Justru Islam punya panduan bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi rasa sakit hati yang dia terima. Ini ada juga pertanyaan tadi malam obat hati ini tentang proses yang namanya orang yang sakit hati, yang disakiti berkali-kali misalnya kan, bahkan bukan hanya sekali tapi berkali-kali, seperti laki-laki tadi, dia merasa sakit hati disebut kudis segala macam, sehingga merasa sangat sakit hati begitu kan, sehingga hilanglah akalnya tadi, hilang kewarasan tadi, sehingga yang ada hanyalah dendam, rasa marah. Itulah juga kenapa di dalam Islam dikatakan oleh Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, karena kalau marah itu bisa menyebabkan sampai pada menghilangkan nyawa seseorang begitu. Maka kalau ada orang yang menghina kita, yang menyebabkan kita sakit hati, maka kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan daripada godaan setan dan bisikan setan. Mungkin bisa dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita lagi misal dalam posisi marah, kita mengambil wudu dulu, menenangkan hati, menjauhkan diri sebentar, merenung sejenak, agar tidak sampai pada proses membawa amarah
yang menghilangkan akal sehat, sehingga berujung pada hilangnya nyawa orang lain tadi begitu. Dan dalam Islam juga kita tidak boleh mengejek-ngejek orang lain, karena memang dalam Islam dikatakan boleh jadi orang yang mengejek, boleh jadi orang yang diejek itu lebih baik daripada orang yang mengejek. Dan betapa sering kita saksikan kadang-kadang justru orang yang diejek itu malah lebih baik daripada orang yang mengejek. Ada proses kemarin misalnya peristiwa seorang pedagang es ya yang diejek di dalam sebuah majelis pengajian. Justru Allah mengangkat derajatnya, siapa yang tahu? Karena di dalam Islam bentuk tubuh, status sosial tidak menjadi ukuran seseorang itu mulia atau tidak. Betapa banyak kadang-kadang di dalam kehidupan ini memang dia dari segi penampilan biasa-biasa saja, bentuk wajahnya juga tidak ganteng, juga tidak cantik Mbak Alisa. Tetapi siapa yang tahu? Justru ketika dia berdoa, justru dia doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang sahabat yang bernama Julaibib. Julaibib adalah orang yang dia secara fisik tidak menarik hati bagi orang lain, tetapi sangat mahal nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah melihat fisik, jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya saja, karena betapa banyak orang yang justru mulia bukan dari segi tampilan fisiknya. Maka jangan pernah tertipu dengan yang namanya tampilan fisik Mbak Alisa, apalagi dengan generasi anak muda hari ini kan begitu mudah terbuai dengan tampilan fisik. Oleh karena itu membunuh adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sakit hati adalah sesuatu yang memang harus kita obati, dan juga banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai sakit hati itu membuat kita sampai pada hilangnya akal, maka banyak-banyak kita beristighfar, banyak kita kemudian kita berwudu, mudah-mudahan Allah menolong kita daripada bisikan-bisikan setan sampai pada proses hilangnya akal sehat tersebut. Demikian, waliyajubillah. Nah Ustaz, mengenai yang viral kemarin juga ya Ustaz, tentang Gus Miftah itu ya Ustaz. Nah katanya itu cara Ustaz yang itu Ustaz berceramah, katanya kata-katanya itu memang kayak gitu. Emang boleh ya Ustaz kita berceramah itu, tapi kata-katanya ya seperti itulah gitu Ustaz. Karena kata-katanya agak kasar gitu. Kasar ya. Itu gimana sih Ustaz? Iya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wal mau'izati hasanah. Jadi ajaklah orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata hikmah, dengan pengajaran yang baik. Jadi bukan dengan kita merendahkan orang. Karena apa yang terjadi kemarin itu termasuk kalau kita melihat itu sudah sampai pada derajat merendahkan martabat daripada orang lain. Ya sampai ngata-ngatain misalnya dengan kata-kata goblok misalnya kan. Padahal mana ada sih manusia yang goblok? Semua manusia itu adalah dilahirkan oleh Allah punya karakter yang cerdas. Kalau kita menghina orang berarti kita juga menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah murka kepada seorang hamba yang menghina ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang terjadi kemarin itu tidak seharusnya terjadi. Sama dengan tadi yang saya sampaikan Mbak Alisa. Kalau kita ingin menyampaikan kebaikan kepada seseorang, tetapi kebaikan itu disampaikan dengan cara yang salah, kira-kira orang mau terima nggak? Seperti misalnya Mbak Alisa, saya katakan misalnya, Mbak Alisa sholat ya, tapi kalau Mbak Alisa nggak mau sholat, nanti saya pukuli. Kira-kira Mbak Alisa makin mau sholat atau lari nggak? Ya sama misalnya dengan contohnya misalnya nih, Mbak Alisa suka durian nggak? Suka ya. Tapi kalau misalnya durian yang Mbak Alisa suka ini, cara ngasihnya saya lempar misalnya. Mbak Alisa ini durian tapi saya lempar, ya mau nggak kira-kira? Nggak mau. Nah kira-kira begitulah kebaikan itu. Walaupun sebuah kebaikan itu adalah sangat baik, tapi kalau disampaikan dengan cara yang salah, maka orang tidak akan terima. Jadi selain dengan penyampaian selain dengan hal yang ingin disampaikan itu baik, maka cara penyampaiannya juga harus dengan baik supaya orang mau menerima kebaikan itu. Bahkan kadang-kadang Mbak Alisa sudah baik sekalipun penyampaian itu justru orang malah juga nggak mau terima begitu kan. Udah capek kita. Bayangkan Mbak Alisa, coba itu di pengajian-pengajian majelis taklim ya kan. Sudah dikasih minumnya, ada pula makanannya.
Toh masih saja ada masyarakat itu yang nggak mau datang ke majelis taklim gitu. Padahal cuma disuruh duduk Mbak Alisa, dikasih makanan, dikasih minuman, dapat ilmu, masih juga dia nggak mau datang ke majelis taklim, masih juga dia nggak mau mendengarkan sentuhan kolbu. Coba bayangkan, padahal gratis loh Mbak Alisa ya kan. Paling yang modal cuma paket lah atau misalnya, ya cuma begitu kan. Nah, maka kalau ada kebaikan, maka haruslah disampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik sebagaimana yang Allah katakan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Demikian Mbak Alisa yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Nah, sobat Kis, jangan kemana-mana dulu, kita jeda sebentar dulu dan pada terus di 106,6 Kis Sofan Inspirasi Anda.